Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Halimah dari D3 Kebidanan tingkat 2 semester 4. Di sini saya akan melakukan SAP tentang KB MKJP IUD. Berikut penjelasannya. Mari kita simak. Di sini saya akan membahas tentang pengertian tentang KB implan atau KB susuk. Apa sih pengertiannya? Yaitu adalah kontrasepsi dengan cara memasukkan tabung kecil di bawah kulit pada bagian lengan tangan yang dilakukan oleh dokter atau bidan. Tabung kecil yang berisi hormon tersebut akan terlepas sedikit demi sedikit sehingga mencegah kehamilan kepada ibu yang menggunakan KB implan tersebut. Nah, di sini untuk jenis-jenisnya ada 3 jenis KB implan. Yang pertama ada KB implan yang bernama Norplan, terdiri dari 6 batang silastik lembut berongga dengan panjang 3,4 cm dengan diameter 2,4 mm. Yang kedua adalah yang bernama Implanon, terdiri dari 1 batang lentur dengan panjang kira-kira 40 mm dan diameter 2 mm. Yang ketiga adalah Jadena dan Indoplan, terdiri dari 2 batang yang diisi dengan 75 mg levonorgestrel dengan lama kerja kurang lebih 3 tahunan. Adapun mekanisme kerjanya yang meliputi 1. Mengentalkan lendir serviks sehingga menyulitkan penetrasi sperma. Yang kedua, menimbulkan perubahan-perubahan pada endometrium sehingga tidak cocok untuk implantasi zigot. Yang ketiga, pada sebagian kasus dapat pula menghalangi terjadinya ovulasi. Yang keempat adalah mengurangi transportasi sperma. Nah, di sini untuk indikasinya meliputi 1. Pemakaian KB yang jangka panjang untuk waktu yang lama. Yang kedua, masih berkeinginan mempunyai anak lagi, tapi jarak antara kelahiran tidak terlalu dekat. Dan yang ketiga, tidak dapat memakai jenis KB yang lainnya ketika KB implan ini sudah dipasang. Untuk kontraindikasinya adalah yang pertama, hamil atau diduga hamil, pendarahan vagina tanpa sebab. Yang kedua, wanita dalam usia reproduksi. Yang ketiga, telah atau belum memiliki anak. Yang keempat, menginginkan kontrasepsi jangka panjang 3 tahun untuk Jadena, nama implannya. Yang kelima, menyusui dan membutuhkan kontrasepsi. Yang keenam, pasca persalinan dan tidak menyusui. Yang ketujuh, pasca keguguran. Nah, itu untuk kontraindikasi implan KB. Nah, ibu-ibu, untuk kelebihan dari KB implan ini adalah 1. Implan merupakan cara KB yang sangat efektif dalam mencegah kehamilan dan dapat mengembalikan kesuburan secara sempurna. Jadi, jika ibu-ibu ingin menggunakan KB implan ini, mempunyai jangka waktu yang lama untuk akan hamil kembali, sebaiknya menggunakan KB implan ini. Dan yang kedua, implan tidak merepotkan. Setelah pemasangan, asesor tidak perlu melakukan atau memikirkan apa-apa, misalnya ada pada penggunaan pil. Jadi, penggunaan
akseptor KB implan ini sangat efektif untuk ibu-ibu yang lupa jika menggunakan pil KB, karena implan ini tidak akan membuat ibu akan hamil kecuali ibu ingin memintanya untuk dilepaskan kembali. Dan implan KB ini sekali pasang, akseptor akan mendapatkan perlindungan selama 5 tahun. Jadi, jangka panjang dalam menggunakan KB implan ini selama 5 tahun tergantung dari KB implan apa yang ibu gunakan. Untuk keuntungan dari metode KB implan ini sangat efektif. Yang pertama adalah pengembalian tingkat kesuburan yang cepat setelah pencabutan. Jadi ibu-ibu tidak perlu khawatir jika ingin mempunyai anak lagi. Ketika ibu ingin mencabutnya, maka program kehamilan bisa dilakukan secepat mungkin. Yang kedua, tidak melakukan pemisahan dalam seperti IUD. Yang ketiga adalah bebas dari pengaruh estrogen. Ini sangat bagus untuk ibu-ibu menyusui juga, tidak mengganggu ASI. Nah, karena KB implan ini sangat bagus sekali untuk ibu nifas atau ibu menyusui. Ibu-ibu hanya perlu kembali ke klinik jika ada keluhan seperti nyeri atau merasa tidak nyaman ketika KB implan ini sudah digunakan. Ibu-ibu bisa kembali ke klinik bidan yang memasang implan tersebut. Pendarahan yang terjadi lebih ringan ketika menggunakan KB implan ini. Dan KB implan ini tidak menaikkan tekanan darah ibu ketika menggunakannya. Dan mengurangi nyeri haid ketika menggunakan KB ini. Dan ibu-ibu tidak akan mengalami anemia juga ketika pemakaian KB implan tersebut. Jika ada keuntungan, maka ada kerugiannya juga ibu-ibu. Yang pertama adalah timbulnya beberapa keluhan nyeri kepala meningkat atau penurunan berat badan, nyeri payudara, perasaan mual, kepala pusing, perubahan mood dan kegelisahan. Itu kekurangan dari KB tersebut ya. Yang kedua membutuhkan tindak pembedahan minor untuk insensi dan pencabutan. Nah, ketika ibu ingin mencabut KB implan ini, lengan ibu akan dibedah, tapi pembedahannya secara kecil. Dan yang ketiga, tidak memberikan efek protektif terhadap infeksi menular seksual termasuk HIV atau AIDS. Nah, yang keempat, efektivitasnya menurun jika menggunakan obat-obatan tuberkulosis atau obat epilepsi. Nah, seperti ketika ibu mempunyai penyakit seperti TBC dan meminum obat-obatan, karena TBC itu wajib minum obat selama 6 bulan, jadi efektivitasnya dari KB implan tersebut menurun nggih. Nah, yang kelima, terjadinya kehamilan ektopik sedikit lebih tinggi, yaitu 1,3 per perempuan per tahun. Jadi beberapa wanita yang menggunakan KB implan ini akan terjadi kehamilan ektopik ya. Nah, untuk efek sampingnya meliputi paling utama dari implan adalah perubahan pola haid yang terjadi pada kira-kira 6% akseptor, terutama selama 3-6 bulan pertama dari pemakaian. Jadi ketika awal penggunaan KB implan ini akan mengalami haid yang
kurang baik tapi masih bisa diatasi. Yang kedua, yang paling sering terjadi bertambahnya hari-hari pendarahan dalam satu siklus haid, pendarahan bercak atau spotting, berkurangnya panjang siklus haid, amenorrhea meskipun jarang terjadi dibandingkan pendarahan lama atau pendarahan bercak. Nah, dalam penggunaan KB implan ini mungkin akan ada spotting atau bercak darah ketika awal penggunaan KB implan tersebut. Nah, itu dari penjelasan saya. Kurang lebihnya minta maaf. Semoga SAP ini berguna dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.